Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Felda dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Pahamka. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai ragam bahasa lisan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian ragam bahasa lisan. Nah, apa sih ragam bahasa lisan itu? Ragam bahasa lisan merupakan ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan. Hal tersebut terkait dengan ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Nah, bahasa lisan ini lebih ekspresif, di mana mimik wajah, intonasi suara, dan gerak tubuh dapat bercampur menjadi satu untuk mendukung komunikasi yang sedang dilakukan. Sekarang, mari kita bahas mengenai ciri-ciri ragam bahasa lisan. Nah, ciri-ciri ragam bahasa lisan itu yang pertama adalah langsung. Maksudnya adalah dalam berkomunikasi, seseorang diharapkan dapat bertemu secara langsung dengan orang yang diajak bicara. Kemudian, yang kedua merupakan terkait ejaan bahasa Indonesia tidak terikat ejaan bahasa Indonesia, akan tetapi terikat situasi pembicaraan. Seseorang diharapkan dapat mengetahui situasi, kondisi, dan penggunaan bahasa sehari-hari dengan orang yang diajak bicara. Yang ketiga merupakan tidak efektif. Nah, ini di dalam bahasa sehari-hari banyak kalimat yang bersifat basa-basi dengan orang lain yang diajak bicaranya. Mari kita bahas mengenai kelebihan dari ragam bahasa lisan. Apa sih kelebihan dari ragam bahasa lisan ini? Yang pertama, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang kedua adalah faktor efisiensi. Yang ketiga, faktor kejelasan, karena pembicara harus menambahkan unsur lain seperti intonasi, mimik, dan gestur. Yang keempat, pembicara dapat segera mengetahui respon pendengar terhadap apa yang dibicarakannya. Dan yang terakhir, lebih bebas bentukannya karena faktor situasi yang memperjelas pengertian bahasa yang dituturkan oleh penutur. Mengenai kelebihan bahasa lisan, sekarang mari kita bahas mengenai kelemahan dari ragam bahasa lisan. Nah, kelemahan dari ragam bahasa lisan ini, yang pertama, bahasa lisan ini berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap. Yang kedua, penutur sering mengulangi beberapa kalimat. Tidak semua orang mampu berbahasa lisan dengan baik. Nah, yang terakhir adalah aturan-aturan bahasa yang dilakukan merupakan tidak formal. Nah, seperti itulah kelebihan dan kelemahan dari ragam bahasa lisan. Nah, bahasa lisan ini sendiri terdiri dari beberapa macam seperti percakapan, pidato, bahasa kuliah, bahasa panggung, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi mengenai ragam bahasa lisan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, sampai jumpa teman-teman.